Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbagi tentang tips atau informasi yang sangat bermanfaat sekali di bidang otomotif tentang pengapian sebuah motor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, di sini ada sebuah busi, di mana untuk kondisi businya ini sangat bersih sekali untuk di elektrodanya sini, berwarna coklat. Ini adalah sistem pembakaran yang baik pada sebuah mesin motor. Dan untuk melihat kondisi percikan busi itu yang baik atau saat tepat digunakan di motor tidak berebet, itu ada di bagian sini, terjadi percikan di ujung elektrodanya sini. Jadi saat kita tes kita lepas di businya sini, kemudian kita tes pada bagian di elektrodanya sini terdapat percikan busi di ujungnya sini. Oke, di ujungnya sini. Oke. Dan tidak menyamping dari bagian sini, tidak langsung menyamping ke sini. Ini adalah tanda-tanda bahwa businya normal dan sistem pembakarannya itu tepat sekali, campuran BBM dan udaranya. Dan di sini untuk sistem pembakaran di dalam mesin, karena saat masuknya BBM dan udara kemudian dikompresikan di dalam mesin, oke, terjadi tekanan kompresi yang sangat tinggi. Di sini terjadi percikan busi. Oke, di sini ada waktu tersendiri saat BBM ini dikompresikan oleh piston di dalam mesin. Kemudian di sini terjadi percikan, kemudian terjadi pembakaran, merambat melalui atau memutar pada bagian samping-sampingnya sini, pada samping busi. Jadi saat terjadi percikan, ini terjadi pembakaran merambat dari bunga api pada busi, membakar bagian BBM, campuran BBM dan udara. Jadi merambat dari titik sini keluar, kemudian ke seluruh bagian di atas piston, dan terjadi ledakan menimbulkan tenaga di motor kita. Kemudian sisanya itu dibuang melalui knalpot, melalui sebuah klep output. Dan untuk selanjutnya, setelah melakukan pembakaran, kemudian mengisap dari BBM yang ada di karburator, kemudian dikompresikan lagi, dan setelah itu terjadi percikan lagi sesuai waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk melakukan percikan di ujung businya sini. Oke teman, dan untuk setelan BBM dan udara, di sini saya ada sebuah contoh karburator motor. Oke, supaya hasilnya itu lebih maksimal, coklat, tidak berwarna hitam. Di sini ada sebuah karburator dari motor Supra Fit New, dimana untuk karburator ini masih standar. Untuk penyetelannya ini bisa dilakukan saat kita naikkan putaran gasnya seperti ini. Kita naikkan sedikit, agak naik, oke. Kemudian kita tunggu beberapa menit supaya motornya itu sirkulasi oli mesin di dalam motornya itu sudah mencapai suhu kerja sekitaran 1-2 menit. Kemudian kita lakukan penyetelan, kita naikkan gasnya sedikit. Oke, di sini untuk setelan awal atau standar dari sebuah motor itu adalah, ini saya mentokkan 1,5 putaran, ini untuk normalnya. Atau bisa teman-teman lakukan jika motornya itu sudah lama dipakai, ini kita naikkan gasnya sedikit, kemudian kita cari putaran tertinggi. Kita cari perputaran mesin tertinggi, kemudian kita gerak-gerakkan seperti ini. Dimana ada perbedaan naik turun dari putaran mesin. Naik turun dari putaran mesin saat kita gerakkan setelan angin-anginnya sini. Kemudian kita kurangi 1/4 atau setengah. Ini adalah campuran BBM dan udara yang tepat supaya nanti pembakaran di dalam mesinnya ini, di ujung businya ini berwarna coklat.
Dan untuk pengatur dari sebuah percikan busi ini diatur oleh sebuah pulser di dalam mesin. Jadi saat pulser ini dilewati sebuah tonjolan pick up di dalam magnet, ini karena posisinya di dalam mesin. Jadi saat tonjolan ini baru menyentuh, menyentuh seperti ini, ini terjadi percikan di ujung businya sini. Dan untuk waktu pengapian, waktu terjadinya pengapian percikan di ujung businya sini, ini ada perbedaan sedikit. Jadi saat posisi piston atau saat posisi piston mesin berada di atas, ini sebelum mencapai titik mati atas atau pistonnya itu sebelum mencapai dari titik bawah TMP, titik mati bawah ke titik mati atas, sebelum mencapai titik mati atas sekitaran 8 derajat ini terjadi percikan di ujung businya sini. Jadi saat 8 derajat sebelum TMA ini terjadi percikan busi. Terjadi percikan busi sehingga terjadi ledakan di dalam mesin, menimbulkan tenaga di motor. Ini karena untuk BBM yang terbakar ini tidak sepenuhnya terbakar semua secara cepat. Jadi di sini dibutuhkan suatu timer atau waktu antara titik piston di atas ini supaya lebih tepat melakukan tenaga, melakukan ekspansi atau dorongan tenaga di pistonnya saat terjadi pembakaran ini tepat, tidak berlawanan dari saat piston sebelum mencapai titik mati atas ini terjadi percikan. Jadi setelah saat piston ini di atas seperti ini, kemudian akan ke titik mati bawah atau melakukan pembakaran, menghasilkan tenaga ini sebelum mencapai titik mati atas. Setelah mencapai titik atas penuh, ini terjadi pembakaran full, baru disalurkan tenaga melalui pistonnya ini, melalui dorongan piston sesuai dengan percikan busi yang tepat. Jadi di sini saat terjadi percikan busi sebelum pistonnya ini bagian atas, sebelum mencapai bagian atas ini terjadi percikan pada piston saat 8 derajat sebelum mencapai titik mati atas. Jadi di sini terjadi percikan, kemudian naik lagi, karena sudah terjadi percikan dan pembakaran sudah penuh pada saat mencapai titik mati atas, dan kemudian terjadi ledakan yang kuat sehingga piston ini terdorong ke bawah melakukan menyalurkan tenaga di dalam mesin. Ini. Jadi di sini saya akan coba menggambar dari sebuah sistem pengapian di dalam di sebuah magnet motor. Di sebuah magnet motor. Di dalam sebuah magnet motor ini ada ada dua tanda. Ini magnet. Ini ada tanda T, tanda F. Ini T, ini F. F ini fire atau pembakaran. Di sini titik top. Dan di sini ada lubang dari sebuah kalter. Kalter di bagian mesin bagian kiri yang
di bagian magnetnya, dekatnya spool. Jadi saat kita lihat posisinya seperti ini, jadi di sini ada titik F, dimana saat titik F ini berada di garis ini, di garisnya sini, ini sudah terjadi percikan busi. Dan di sini untuk titik topnya, jadi saat T nya ini berada di garisnya sini, ini pistonnya tepat di bagian atas dari sebuah mesin. Oke, seperti ini. Dan untuk derajatnya di sini sekitaran 8 sampai 15 derajat. Ini yang saya ketahui. Jika teman-teman sudah ahli maupun yang bagian tuner atau engineer, ini bisa tulis di kolom komentar. Ini yang saya ketahui. Oke, karena ini sangat penting sekali mengetahui sebuah derajat pengapian. Oke teman, dan di sini ada beberapa komentar kemarin tentang rangkaian dari sebuah timing light, atau bagaimana cara melihat dari sebuah sistem pengapian di motor atau terjadi percikan di waktu F-nya ini sudah pada garisnya sini. Oke, bagaimana melihat kondisi jika kita melihat terjadi percikan busi menggunakan katakanlah rangkaian elektronik. Di sini saya akan coba untuk menggambar sebuah rangkaian elektronik yang saya ketahui, dan jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan rangkaian, mohon dikoreksi dan bisa tulis di kolom komentar. Oke teman, di sini saya gambar sebuah rangkaian timing light. Ini permintaan dari komentar yang 3 hari yang lalu untuk dibuatkan atau bagaimana rangkaian sebuah timing light. Oke, timing light seperti ini. Timing light adalah bagaimana cara mengetahui sebuah sistem percikan pada ujung businya sini berlangsung di dalam mesin tanpa kita melihat dari sebuah percikan di ujung businya sini. Jadi diperlukan sebuah alat elektronik untuk melihat kondisi tersebut. Dan di sini ada beberapa bagian. Oke, di sini memakai suplai aki 12 volt, aki 12 volt dari plus minus, kemudian resistor 1K atau di bawah 1K juga bisa, mungkin ini belum saya coba. Kemudian di bagian sini ini ada LED warna putih atau LED yang agak besar berwarna putih. Oke, dan di sini nanti fungsinya untuk melihat di bagian sini untuk menyinari dari magnetnya ini saat motornya itu berputar. Oke, berputar seperti ini. Ini nanti saat berputar di magnetnya ini terjadi kedipan dari lampu LED-nya, melihat posisi di mana kedipan itu berlangsung. Oke, antara saat berlangsungnya atau melewati titik F ini, melewati garis, jadi timing light-nya ini atau LED-nya ini berkedip. Oke, seperti itu untuk rangkaian ini. Oke, dan di sini ada sebuah IRF. Oke, IRF 2N 7000 atau IRF 830 atau IRF N channel. Oke, di sini ada kakinya atau kaki dari pin dari IRF tersebut, MOSFET. Ini MOSFET yang kakinya 3. Oke, yang kakinya 3 seperti ini. Bentuk fisiknya seperti ini, kakinya 3, dan di sini untuk kakinya GDS, gate, drain, dan source. Oke, GDS. Ini saya akan coba gambar GDS.
IRF, IRF, G, DS. Seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini ada resistor 100K ke negatif, 1K, kemudian Zener, kemudian ini diode 1 ampere atau setengah ampere kecil, ini. Dan kemudian di sini ada gulungan lilitan kawat, gulungan lilitan kawat seperti ini. Ini 2 buah gulungan. Kemudian di bagian sini ini adalah kabel busi, kabel busi di motor. Ini saat dites itu dihubungkan ke bagian kabel businya. Kemudian di sini ada milar atau kapasitor 10 nano. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi alat ini bekerja saat terjadi percikan di kabel busi yang mengeluarkan arus atau voltase 10.000 volt di kabelnya businya sini. Jadi di sini dikelilingi oleh lilitan kawat sehingga terjadi radiasi atau pancaran dari sebuah voltase pada kabelnya businya sini, sehingga keluar arus atau voltase yang kecil pada bagian kabel di sini. Kemudian memicu gate untuk aktif menyambung dari bagian lightnya ini, 12 volt, kemudian on. Di sini teraliri voltase sangat kecil sekali dan cepat sekali sesuai di ujung businya sini, sehingga terjadi kedipan di bagian sini. Terjadi kedipan cepat antara kaki S dan kaki D sini, source dan drainnya ini, sehingga terhubung secara cepat. Karena untuk MOSFET ini bekerja saat dialiri voltase. Ini bagian S dan D ini terhubung secara penuh, jadi arusnya itu mengalir dengan besar. Kemudian saat gate-nya ini tidak ada arus, ini juga memutus ke nol atau terputus sama sekali. Ini adalah kelebihan dari MOSFET. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat tentang informasi ini tentang masalah sistem pembakaran. Pembakaran yang baik pada sebuah busi motor, dimana untuk pembakaran yang bagus atau yang baik itu adalah di mana diperlukan sebuah campuran BBM dan udara yang pas pada terutama motor karburator dan arah percikan businya sini, dan waktu pengapian pada sebuah motor itu juga sangat penting sekali, dimana saat terjadi pengapian yang tidak tepat atau waktu percikan busi yang kurang tepat, di sini biasanya menimbulkan suara ngelitik atau bunyi agak kasar pada motornya. Jadi untuk waktu pengapian ini mungkin tidak tepat atau bisa mungkin disebabkan oleh kualitas dari BBM-nya itu sendiri, sistem pembakaran di dalam mesin. Jadi semoga bermanfaat informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.